Rumah di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu aksi bejat seorang oknum guru pesantren terhadap 12 santriwatinya. HW yang berkedok pengajar tega memperkosa para santriwatinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Mumpung masih rame diperbincangkan, gue mau kasih tahu gini guys. Baru-baru ini memang lagi rame diperbincangkan di media sosial, di media-media massa. Bahkan ada seorang ustadz yang dia memperkosa 13 santriwatinya, ya, dan ustadz ini udah ditangkap sama polisi. Namun pihak kepolisian belum memberikan statement bahwasanya pesantren ini menganut paham Syiah. Di media, di pihak kepolisian belum kasih statement ini. Tapi dari investigasi teman-teman di lapangan, bahwasanya pesantren ini memang menganut dan mengajarkan paham Syiah. Gue nggak bahas pesantren ini lebih dalam, tapi gue mau bahas tentang Syiahnya. Guys, gini, tahu nggak tentang Syiah itu apa? Ya, Syiah itu sebenarnya bermula dari di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada namanya seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang dia berpura-pura memeluk agama Islam. Di hadapan Nabi dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi dengan dia bersyahadat, tapi dia pura-pura menjadi seorang muslim, yang akhirnya dia menggerogoti umat Islam dari dalam. Hati-hati, sejarah berulang, menggerogoti dari dalam. Nah, Abdullah bin Saba terus melakukan ini. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak propaganda, perpecahan, banyak fitnah, dan sampai masuk di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sholat di waktu subuh, Allahu Akbar. Kemudian Umar bin Khattab di akhir sholatnya itu ditusuk. Siapa yang nusuk Umar bin Khattab radhiyallahu an? Yang menusuk Umar bin Khattab adalah Fairuz al-Majusi, seorang penyembah api, ya, dari Al-Majusi ini Iran. Dia punya faham Syiah. Dia yang menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk, Umar nanya sama sahabat, siapa yang menusuk? Kalau memang dia adalah orang yang munafik, maka Umar tenang. Karena memang wajar seorang Umar dimusuhi orang munafik dan seorang kafir. Dikatakan bahwasanya yang menusuk adalah Fairuz al-Majusi. Bahkan orang-orang Syiah sangat mengeluh-eluhkan Fairuz al-Majusi yang sambil mengatakan dia adalah Baba Syaja'ah, bapak yang pemberani, karena berhasil menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mereka ketika ziarah ke makam Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, mereka bilang, "Ya Rob, kumpulkan kami bersama Baba Syaja'ah." Kita aminkan karena dia akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Terus ke zaman Utsman, ke zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Syiah ini semakin berkembang, punya pemahaman di mana mereka marah, mereka kecewa kepada para sahabat yang harusnya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Gue ingat di tahun 2013, gue pernah hadir di dalam acara pengajian orang Syiah. Seorang Habib, dia dengan lugasnya, dengan gagahnya, dengan karismanya, dia bercerita menyentuh perasaan para jamaah Syiah di saat itu, 2013. Gue sengaja masuk, gue mau tahu gaya dakwahnya tuh kayak gimana. Habib ini bilang gini, siapa di antara kalian yang cinta kepada Rasulullah? Siapa di antara kalian yang rindu kepada Rasulullah? Siapa di antara kalian yang sayang kepada Rasulullah? Jamaah Syiah di saat itu menangis guys. Tumpah air mata mereka semua. Kenapa? Karena ketika ditanya cinta kepada Rasul pasti cinta, rindu kepada Rasul pasti rindu. Ketika jamaah itu menangis, kemudian Habib ini memberikan cerita palsu, cerita dusta. Dia bilang gini, kalau memang kalian cinta kepada Rasulullah, kalau memang kalian rindu kepada Rasulullah, kalau memang kalian sayang kepada Rasulullah, coba bayangkan Rasulullah SAW ada di depan kalian. Kemudian Rasulullah dikabarkan meninggal dunia, jenazahnya ada di depan kalian, apa yang kalian akan rasakan?
makin tumpah air mata mereka jamaah saat itu. Makin menangis, makin sedih, seakan-akan rindu kepada Rasulullah. Ini Habib menyentuh perasaan yang luar biasa. Akhirnya ketika mereka nangis, saya ingin sampaikan bahwasanya ada 2 orang sahabat yang katanya cinta kepada Rasulullah, yang katanya sayang kepada Rasulullah, yang katanya ingin menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah. Tapi 2 orang sahabat ini tatkala Rasulullah meninggal dunia, jenazahnya Rasulullah di hadapannya, justru kedua orang sahabat ini merebutkan ghanimah, harta rampasan perang. Bagaimana perasaan kalian? Jujur ya, kalau lu dengar cerita begini, ketika ada 2 orang sahabat yang dia merebut ghanimah, ada di depannya jenazah Rasulullah, marah nggak? Otomatis marah. Jadi mereka mainin perasaan dulu guys. Marah, tahu siapa dia? Ini Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Secara otomatis mereka akan membenci Abu Bakar dan Umar. Gila nggak? Makanya faham Syiah ini sesatnya di mana? Kita bicara soal syahadat ya. Syahadatnya orang Syiah ini ada 6. Ya, pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga ucapkan ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga ucapkan ini. Tapi syahadat yang ketiganya Syiah bilang, wa asyhadu anna aliyan waliyallah. Aku bersaksi bahwasanya Ali ini walinya Allah. Yang keempat, yang mereka katakan bahwasanya wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Syahadat yang keempat ini membuat kita tuh terpukul hebat guys. Membuat kita tuh geram terhadap Syiah. Membuat kita tuh marah, murka. Kenapa? Mereka sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah finnar. Padahal sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman ridwanallahu alaihim ajmain, mereka ini orang-orang yang sudah ditentukan sama Rasulullah sebagai penghuni surga. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, Hafsah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, mereka sebutkan di dalam neraka, naudzubillah. Ini baru 4 nih guys. Syahadat yang kelima mereka sebutkan wa asyhadu anna a'immatal ma'sumina hujajullah. Mereka bilang, aku bersaksi bahwasanya imam-imam yang maksum ini adalah hujahnya Allah. Kita tahu di dalam Islam yang maksum hanyalah Rasulullah SAW. Gak ada yang maksum selain Rasulullah. Yang keenam, mereka bilang abra'u minallahi wa rasulih. Berlepas diri atas Allah dan Rasulnya kepada siapa? Min sa'airil ahlul baiti Rasulillah. Dari musuh-musuhnya ahlul bait. Siapa musuhnya ahlul bait? Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Mereka sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajmain ini sebagai musuh ahlul bait. Mereka sebutkan Aisyah, Hafsah sebagai musuh ahlul bait. Terimakah kita? Tidak. Karena mereka ini adalah orang yang mulia. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita pasti taat apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Enggak pakai mengelak. Makanya orang-orang Syiah, mereka ini enggak gunakan hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Mereka membuang begitu aja. Mereka enggak percaya. Terus mereka juga enggak menggunakan Al-Quranul Karim sebagai kitab sucinya. Mereka gunakan kitab Fatimah. Ya, ini adalah kesesatan Syiah. Sesatnya Syiah, oknum Syiah, organisasi faham Syiah sesat. Tapi kalau dia mengajarkan faham ini, maka dia itu menyesatkan dan sesat, selain sesat dan menyesatkan. Makanya buat kalian siapapun kalian yang masih menganggap Syiah ini adalah Islam, yang kalian masih beranggapan Syiah ini benar, yang kalian masih menganggap bahwa Syiah ini tidak sesat, maka silakan gue tunggu jawaban gue tantang kalian untuk diskusi, gue tantang kalian buat berdebat. Kita bahas Syiah, bahwanya Syiah ini adalah sesat yang menyesatkan. Karena Syiah ini punya akidah yang bernama taqiyah. Taqiyah ini dusta, yang bahwasanya dia mengatakan dan Syiah ini selain dusta juga sering bercuci tangan. Ketika Husain radhiyallahu an dibantai di tanah Karbala, yang membunuh adalah Syamar bin Jul Jaushan, orang Kufah, orang Syiah yang ada di Kufah. Tapi ketika habis membunuh, mereka cuci tangan, dia tinggal menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Cerita ini juga
menarik untuk kita bahas insya Allah di lain kesempatan. Oke, guys, kembali ke kasus yang ramai diperbincangkan. Mereka menolak kalau ini pemerkosaan. Karena di berita dibicarakan tentang mereka, Ustadz ini memperkosa 13 santrinya. Mereka mengatakan mereka sedang tidak memperkosa. Kenapa? Karena mereka paham Syiah, berpemahaman Syiah, maka yang mereka yakini ini sedang mut'ah. Mut'ah ini sebenarnya kalau bahasa mulianya orang-orang bilang kawin kontrak. Padahal sebenarnya bukan kawin kontrak tapi zina kontrak. Jadi jangankan dengan usia belasan tahun, Khomeini laknatullah yang dia sudah mati kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah. Khomeini bahkan bilang di dalam fatwanya, nggak apa-apa kalian mengawini sejenis lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, bahkan dengan seorang bayi yang masih menyusui. Jadi fatwa mereka boleh mengawini bayi yang masih menyusui 7 bulan, gila nggak? Bayi 7 bulan boleh dikawinin. Makanya bagi mereka belasan tahun masih nggak apa-apa karena fatwanya bayi 7 bulan masih boleh dikawini. Inilah salah satu bukti kesesatan faham Syiah. Oke, gue tunggu tantangannya. Gue tunggu jawaban dari tantangan gue, diskusi atau debat kita bahas dan kupas tuntas tentang Syiah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.